Sampai jumpa lagi di channel kita ini ya, buat sanak sadonyo dan teman-teman sekalian. Bagaimana nih kalau di depan rumah kita ada anggur yang sudah berbuah kayak gini? Pasti asik ya dan menyenangkan. Baik, sekarang kita akan berbagi pengalaman bagaimana cara menyambung anggur impor dengan anggur lokal. Nah, kita akan berbagi pengalaman dengan teman-teman semuanya. Baik, yang pertama kita siapkan dulu batang bawah. Ini kita menggunakan batang bawah yang sudah hidup. Batang bawah, entres. Ini entres belum kita potong-potong ya, sengaja tidak kita potong-potong dulu biar dia lebih segar. Setelah itu pisau untuk memotong. Dan syarat wajib yang satu lagi adalah parafilem. Parafilem ini sangat bagus. Dia nanti ketika kita menutup dengan parafilem, apabila tunasnya itu sudah tumbuh, dia akan menembus langsung. Artinya parafilem ini tidak menghalangi tunas, tapi dia menghalangi air. Karena air sangat sensitif ya kepada sambungan kita. Kalau air masuk, dia bisa menyebabkan gagalnya sambungan kita. Baik, teman-teman sekalian. Jadi yang pertama kita pilih ya, kita pilih tunas bud yang bagus ya. Tunas bud yang bagus kita pilih. Kita pilih nanti tunas bud yang bagus dan kita cocokkan ya. Kita cocokkan dengan batang bawah kita, besarnya. Kita cocokkan batang bawah yang kita sambung ini dengan entres yang kita punya. Baik, sekarang kita mulai menyambung ya. Kita lihat dulu pisaunya. Kita harus pastikan pisaunya ini jangan berkarat ya. Jangan berkarat. Ini sudah mulai berkarat karena sudah lama dipakai. Kita ganti anak pisaunya dulu. Oke, pisau sudah ready. Baru kita ambil entres ya. Kita ambil dulu entres yang CRP ya. Ini kayaknya bootnya sangat bagus. Ini bootnya sangat bagus. Coba kita lihat. Nah, dia mata tunasnya sudah muncul ya. Nah, jadi kita pilih mata tunas yang sudah kelihatan keluar ya, seperti ini. Kita ambil 2 atau 3 cm ya dari sini. Setelah itu kita potong ya. Kita potong parafilemnya. Kita ambil sedikit parafilemnya. Nah, yang pertama kita tutup dulu ya. Kita tutup dulu. Tutup dari sini. Pakai parafilem ya. Kita usahakan menutupnya rapi supaya nanti tidak masuk air. Nah, di ujung mata tunas atau pas di mata tunas ini cukup 1 kali kita tutup ya, jangan sampai 2 kali, supaya nanti dia tidak terlalu berat ketika nanti dia sudah tumbuh, agar dia tidak terlalu payah untuk menembusnya. Nah, seperti itu. Oke, selesai. Nah, sekarang kita potong ya. Kita potong untuk batang bawahnya. Kita sisakan ini, kita biarkan di bawah dia hidup. Ini tunas yang ini juga masih kita biarkan ya. Karena kalau nanti seandainya sambungan kita tidak hidup, batang bawah ini masih bisa tumbuh dan masih bisa kita pergunakan lagi untuk kita sambung ya. Nah, sekarang kita potong ya. Kita potong menggunakan gunting aja biar lebih mantap ya. Nah, seperti itu. Sekarang kita rapikan. Nah, setelah itu kita lihat ya.
dia berair apa tidak. Kalau dia berair, ujung yang akan kita sambung ini, kita tunggu dulu sebentar. Kita tunggu dulu air yang banyak itu keluar, baru kita lap dengan kain, baru kita belah dia. Kalau tidak berair langsung kita sambung pun oke-oke saja, insya Allah dia akan aman ya. Ini alhamdulillah tidak berair karena sudah kami teduhkan ya 1 hari supaya dia tidak mengandung air. Baik, sekarang entres yang sudah kita balut tadi, ini entres CRP tadi ya. Ini entres CRP yang sudah kita balut tadi, sekarang kita potong, kita sesuaikan ya. Kita sesuaikan, ini mata tunas di bawah kan, ini mata tunas. Dan biasanya anggur setelah timbul tunas di kanan, dia akan timbul tunas di kiri. Jadi kita mata tunas yang akan kita sambung ini, kita bikin di kiri seperti ini. Nah, nanti di kiri diletaknya. Jangan kiri dulu aja di kanan. Kita bikin di kiri. Nanti belahnya seperti ini. Nah, kunci keberhasilan itu sebetulnya di sini, di cara kita rata membelah itu, dan cara kita rata menyayat ini. Menyayatnya itu harus rata ke bawah. Nah, seperti itu. Nah, ini dia. Nah, baru kita belah batang bawahnya. Kita usahakan pisaunya bersih. Tepaskan dia di tengah. Lalu kita lihat entresnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu wajib ya. Karena bagaimanapun usaha kita, ya yang menghidupkannya Maha Kuasa juga. Kita cuma berusaha. Kita lihat, dia sudah rata atau belum? Atau ujung entres kita sudah sampai ke bawah atau belum? Kalau dia sudah sampai ke bawah, rapi, dan pinggirnya juga sudah sampai, nah kita tinggal menutup lagi. Kita menutupnya cuma menggunakan parafilam ya, karena dia batangnya kecil. Kalau kita menggunakan nanti plastik es, takut kita pecah nanti ya. Baik, sekarang kita tutup. Kita mulai dari bawah ya. Di bagian yang kita belah ini, sambungan ini, dia agak kita kuatkan sedikit tarikannya supaya dia mengunci kan. Jadi kalau ada celah-celah di dalam sayatan itu atau di dalam yang kita belah tadi, dia langsung menyatu. Kita tutup rapat semuanya. Dibikin 2 lapis pun tidak masalah. Penting kita rasa aman, dia tidak masuk air. Cukup sampai di sini. Supaya lebih kuat, kita bikin ke bawah 1 kali lagi. Nah, di sini perlu kita kuatkan. Sini kita kuatkan sedikit ya. Di bagian sambungan itu kita buatkan sedikit. Nah, seperti itu ya.
Dah. Kita tinggal menunggu lagi ya. Kita tinggal menunggu. Biasanya 2 minggu dia sudah mulai tunasnya ini tumbuh. Insya Allah ya, mudah-mudahan. Dan jangan lupa kita kasih nama ya. Ini CRP 3008-2021. Baik, ini yang kita sambung ya 3 minggu kemarin. Ini jenis Biauti ya, Biauti Kerasotka. Batang bawahnya tetap menggunakan Sibella ya, karena Sibella sangat cantik, jadi kita gunakannya Sibella. Nah, ini yang kita sambung tadi. Mudah-mudahan dia juga bisa hidup. Nah, jadi teman-teman sekalian, triknya sebetulnya cukup simpel ya. Yang pertama, batang bawah kita itu kita pastikan dia segar ya. Dia segar, dia hidup. Dia bukan dalam keadaan mau mati ya, kalau kita menggunakan batang bawah yang hidup. Kecuali kita menggunakan cutting ya. Yang kedua, entres yang kita gunakan itu kita pastikan dia juga segar, dia tidak dalam keadaan layu yang kita sambung itu. Yang ketiga, cara memotong kita dia harus rata, cara menyayat kita harus rata, cara membelahnya pun harus rata, dan kita usahakan sama panjang yang disayat dengan yang dibelah ya, yang dibelah. Sebagusnya dia kita biarkan ya, ada daun yang hidup di bawah seperti ini. Ini kemarin kami sengaja ada daun yang hidup di bawah karena dia masih memerlukan fotosintesis ya. Dia masih memerlukan fotosintesis untuk menyangkutkan sambungannya nanti. Seperti ini. Ini sengaja kita tinggalkan satu. Selanjutnya kita usahakan kita kurangi air dulu. Kita kurangi air ya. Maksudnya kalau bisa kita siram cukup sedikit-sedikit saja dulu. Tidak usah terlalu banyak-banyak disiram. Cukup sedikit-sedikit, setengah gelas. Agar ia tidak mati aja ya. Sudah itu kita teduhkan dia supaya tidak terkena sinar matahari. Tidak terkena sinar matahari langsung ya. Terkena sinar matahari sekalipun dia cukup sedikit-sedikit membayang-bayang. Jadi dia harus kita teduhkan dulu. Dan kita usahakan dia tidak digoyang-goyang ya. Contoh sambungan ini ya, jangan digoyang-goyang dulu. Kita usahakan dia ditempatkan di tempat yang aman ya, supaya tidak tergoyang-goyang, supaya sambungannya itu menyatu dengan bagus. Sampai sekarang pun ini sudah 3 minggu ya. Kita tidak boleh menggoyang-goyang dulu, kita biarkan dulu dia seperti itu. Sampai dia nanti menyatu dengan baik. Nah, yang terakhir kita serahkan kepada yang Maha Kuasa ya. Atau artinya karena bagaimanapun usaha kita, dia yang akan menghidupkannya. Makanya jangan lupa membaca Bismillahirrahmanirrahim ya ketika menyambung tanaman. Jangan lupa membaca Bismillah. Karena bagaimanapun usaha kita, bagaimanapun bagusnya kita menyambung, tetap dia yang akan menghidupkannya. Baik. Demikian dulu review kita ini ya tentang bagaimana cara menyambung anggur lokal dengan anggur impor. Mudah-mudahan berbagi pengalaman kita ini ada guna dan manfaatnya untuk teman-teman sekalian. Baik, terima kasih. Salam tanaman.